Halo Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ada beberapa bentuk yang akan kita pelajari. Untuk hari ini kita belajar bentuknya yang pertama, yaitu nilai mutlak dari fx kurang k atau kecil k. Jadi nilai mutlak fx kecil k, di mana k-nya ini harus positif. Oke, k-nya harus positif. Nah, kalau ketemu dengan pertidaksamaan yang seperti ini, maka cara penyelesaiannya gampang saja. Tinggal ditulis negatif k kecil fx kecil k. Nah, kita menggunakan tanda kecil karena pada soal juga kecil. Nah, gimana kalau misalnya ketemu tandanya itu kecil sama k? K-nya juga harus positif. K harus positif. Nah, kalau misalnya kecil sama, maka penyelesaiannya itu kita menggunakan kecil sama juga. Jadi negatif k kecil sama fx kecil sama k. Oke? Jadi tergantung tanda yang kita temukan di soal. Contohnya, misalnya kita ketemu soal dari nilai mutlak, tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 2 misalnya. 2x kurang 2 kecil 3. Oke. Jadi kita gunakan tandanya yang kita temukan adalah kecil. Kalau kecil kita penyelesaiannya juga menggunakan tanda kecil. Identifikasi dulu mana yang fx-nya, mana yang k-nya. Oke, pada soal ini ternyata fx-nya adalah 2x kurang 2. Ini fx. K-nya ternyata 3. Oke, nah kalau udah ketahui mana fx mana k, kita selesaikan. Tinggal ditulis negatif k kecil karena tanda di soal kecil, jadi penyelesaiannya juga kecil, fx lalu kecil k. Nah, k-nya tadi 3, kalau negatif k berarti negatif 3. Tulis kecil karena tanda di soal kecil, fx-nya 2x kurang 2. 2x kurang 2. Tulis lagi kecil, k-nya kita tahu 3, tulis 3. Oke, udah dapet nih penyelesaiannya. Negatif 3, kecil 2x kurang 2, kecil 3. Nah, kalau udah seperti ini, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menjadikan yang di tengah-tengah ini hanya tersisa x saja. Jadi yang di tengah-tengah ini harus bernilai x saja. Nggak ada boleh 2, yang di depan x ini nggak boleh ada kurang 2. Berarti harus kita apakan supaya tinggal x saja yang di tengah? Lihat yang di akhir ini kurang 2. Berarti untuk menghilangkan kurang 2 di sini kita jumlahkan dengan 2. Karena kalau kurang negatif 2 tambah 2 itu hasilnya 0 ya. Jadi hilanglah yang di negatif 2-nya. Jadi kalau di tengah kita tambah 2, di kiri dan kanan juga kita tambah 2. Jadi ini kita tambahkan 2 untuk menghilangkan negatif 2-nya. Kalau nanti ketemu bilangan lain, kurangkan atau jumlahkan dengan bilangan tersebut. Ini negatif 3, negatif 3, tambah 2, tambah 2. Oke, tulis kecil 2x, kurang 2, tambah 2. Oke, karena yang di kiri yang di tengah kita tambah 2, di kiri juga tambah 2, di kanan juga tambah 2. 3 tambah 2. Oke, ini operasinya. Nah, 3 tambah 2. Selesaikan. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Kecil 2x, min 2 tambah 2 itu 0. Jadi tinggal 2x saja kita tulis. Tulis lagi kecil, 3 tambah 2, 5. 3 tambah 2, 5. Udah selesai, tinggal negatif 1, ini 2x, ini 5. Ingat lagi, yang di tengah-tengahnya ini harus x saja. Sedangkan di sini 2-nya ada di depan x.
Untuk menghilangkan 2-nya, kita harus apakan? Ya benar, kita bagi dengan 2. Jadi kalau di tengah bagi 2, di kiri bagi 2, di kanan juga bagi 2. Jadi negatif 1 tulis yang di kiri ini, karena kita bagi 2 jadinya per 2. Lalu tulis tandanya, lalu tulis lagi 2x per 2, karena kita bagi dengan 2. Tulis tanda 5, tulis yang 5 ini per 2. Oke, di sini paham? Nah, 2x per 2 hasilnya x atau 1x. Kalau 1x, satunya tidak usah ditulis. Jadinya 1 per 2 kecil x kecil 5 per 2. Inilah yang merupakan penyelesaian dari soal 2x kurang 2 kecil 3. Oke, kalau misalnya kita ketemu sama soal yang x-nya itu negatif kayak gini. Kalau ini kan positif nih x-nya. Kalau kita ketemu soal yang nantinya itu negatif, gimana ceritanya tuh? Kalau misalnya ketemu kayak gini, 5 dikurang 2x kecil sama deh, karena tadi kita pakai tanda kecil, sekarang misalnya soalnya pakai kecil sama 2. Nah, seperti ini. Fokus lagi. Nah, ini kan untuk mempermudah sebenarnya ya. Sebenarnya boleh saja tetap memakai fx-nya 5 dikurang 2x. Tapi kalau lebih gampangnya, itu kita harus ingat lagi sifat dari si nilai mutlak. Masih ingat yang negatif x? Nilai mutlak negatif x itu sama dengan nilai mutlak x. Nah, kalau masih ingat, gunakan sifat ini ke soal yang kita dapatkan. Ini x-nya negatif 2 nih nilainya, negatif 2x. Jadikan ini positif. Kalau jadikan positif berarti 2x. Karena ini udah kita ganti dari negatif jadi positif, berarti yang ini, yang 5, dari positif ganti jadi negatif. Negatif 5. Atau gampangnya, yang di tengah-tengah ini, yang fx ini, yang, oke kita tulis di sini ya. 5 dikurang 2x ini kita kalikan dengan negatif 1. Kalikan dengan negatif 1 berarti 5 dikali negatif 1, negatif 5. Negatif 2x dikali negatif 1 plus 2x. Nah, kalau bingung karena x-nya di belakang, biasanya kita bekerja di x-nya itu di depan, ganti aja, tinggal tukar tempat. 2x kurang 5. Oke? Nah, makanya 2x kurang 5. Tulis lagi soalnya, kurang sama 2. Nah, jadi fokusnya ke sini lagi. 2x-nya udah di depan dan bernilai positif. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan tanda kecil sama, maka ingat lagi, untuk menyelesaikannya kan negatif K. Tulis tandanya kecil sama. Karena di soal kecil sama. Kalau di soalnya kecil seperti yang tadi, ini kecil, penyelesaiannya juga kecil-kecil tandanya. Tapi kalau misalnya pakai sama, seperti ini, penyelesaiannya juga pakai sama. Jadi negatif K kecil sama, tulis yang fx-nya 2x kurang 5 kecil sama K. Oke, ini untuk identifikasi awalnya, ini fx, seperti yang tadi, ini yang K-nya. Nah, tulis lagi negatif K. Negatif K. K-nya tadi udah ketemu 2. Kalau negatif K berarti negatif 2. Negatif 2 kecil sama, tulis fx-nya 2x kurang 5 kecil sama K-nya tadi 2. Nah, ingat lagi di tengah-tengahnya ini harus bersisa x saja. Jadi, hilangkan dulu yang negatif 5-nya. Untuk menghilangkan negatif 5, berarti kita jumlahkan dengan lawannya. Karena ini negatif, berarti kita harus melakukan operasi penjumlahan. Kalau misalnya ini ditambah, berarti kurang di sini ya. Oke, karena ini kurang, berarti ini tambah. Karena ini 5, berarti tulis lagi 5 di sini. Nah, oke. Tulis kurang negatif 2 tambah 5 kurang kecil sama 2x kurang 5 tambah 5 kurang sama 2 tambah 5. Oke. Nah, ini yang kita lakukan pengoperasiannya. Setelah itu selesaikan. Negatif 2 tambah 5, 3.
tulis kurang sama 2x min 5 tambah 5 berarti 0. Tidak usah ditulis kalau sudah 0. Kurang sama atau kecil sama 2 tambah 5 7. Oke, udah sampai di sini. Ingat lagi di tengah-tengahnya harus x saja, berarti harus kita bagi dengan 2 karena yang di depan x adalah 2. Jadi 3/2 karena kita bagi dengan 2 kurang sama atau kecil sama 2x/2 kurang sama 7/2. Nah, ini 2x/2 jadinya 1x ya. Kalau udah di depan x-nya itu 1, tidak usah ditulis satunya, tinggal tulis x saja. Berarti 3/2 kecil atau kurang sama x kurang sama 7/2. Inilah penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang kedua lagi. Bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua, itu bentuknya nilai mutlak dari fx. Kalau yang pertama tadi, mana tadi yang pertama? Yang pertama itu nilai mutlak fx kurang atau kecil. Kita menggunakan tanda kecil dan kecil sama. Maka kalau untuk yang bentuk kedua, kita menggunakan tanda besar. Besar K, dimana K-nya juga harus bilangan positif. Harus bilangan positif. Nah, kalau seperti ini ketemunya gimana? Kalau ketemu nilai mutlak fx besar K, maka penyelesaiannya adalah fx kecil negatif K atau fx besar K. Oke, kalau tadi kan langsung tuh negatif K kecil fx kecil K. Nah, kalau yang sekarang fx kecil negatif K atau fx besar K. Dua-duanya harus dikerjakan. Nah, kalau misalnya ketemu pakai tanda sama, misalnya besar sama K, K-nya juga harus bilangan positif. Nah, ketemu yang seperti ini, maka penyelesaiannya juga sama, tapi tandanya saja yang diubah. Jadi penyelesaiannya fx kecil sama negatif K atau fx besar sama K. Oke? Nah, satu contoh soal yang seperti ini, misalnya kita ketemu contohnya nilai mutlak dari 2x kurang 1 besar, misalnya besar 4. Besar sama deh. Oke, kalau besar saja berarti penyelesaiannya juga kecil dan besar, tidak pakai tanda sama. Kalau soalnya pakai tanda sama, penyelesaiannya juga pakai tanda sama. Nah, yang seperti ini identifikasi dulu mana yang fx-nya, mana yang k. Ini fx-nya, ini k-nya. Nah, penyelesaiannya fx kecil negatif k atau fx besar k. Karena pakai tanda sama, maka tulis juga tanda sama. Oke? Nah, fx-nya tadi 2x kurang 1, berarti 2x kurang 1 kecil sama negatif k. K-nya 4, berarti negatif 4. Atau tulis lagi fx-nya 2x kurang 1 besar sama k. K-nya 4. Oke? Nah, untuk yang seperti ini, kalau ragu dengan tanda-tanda seperti ini, caranya itu sama dengan kita melakukan pindah ruas di persamaan yang biasa, yang pakai tanda sama dengan. Bedanya di sini kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Oke, kalau seperti ini kita harus cari x-nya berapa ini. Nah, pindah ruaskan negatif satunya, jadi 2x kecil sama negatif 4 tulis. Negatif 1 pindah ruas jadi plus 1. Oke? Atau lagi 2x pindahkan lagi negatif satunya. Besar sama 4, tulis yang 4 ini. Karena negatif pindah ruas jadi positif, tambah 1. Caranya sama dengan hal yang biasa kita lakukan ketika memindah ruaskan pada persamaan. Bedanya ini tandanya saja. Nah, setelah itu selesaikan 2x kecil sama negatif 4 tambah 1
negatif 3. Atau 2x besar sama 4 tambah 1, 5. Nah, untuk menghilangkan yang di depan x ini, di depan x kan 2, berarti sama-sama kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. 2x bagi 2, x. Tulis tandanya lagi, kecil sama, negatif 3-nya tulis dulu, per 2, karena kita bagi dengan 2. Atau negatif 2x bagi 2, x. Oke, besar sama tandanya, tulis 5, karena kita bagi dengan 2 per 2. Nah, inilah hasilnya. Jadi, hasil penyelesaian atau penyelesaian dari 2x kurang 1, nilai mutlak 2x kurang 1, besar sama 4 adalah x kecil sama negatif 3 per 2 atau x besar sama 5 per 2. Gampang ya? Oke, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, review lagi apa aja tadi yang kita temui pertidaksamaan nilai mutlaknya. Yang pertama itu kalau ketemu pertidaksamaan nilai mutlak fx kecil k atau kecil sama k, di mana k-nya dua-duanya harus positif ini harus positif, maka penyelesaiannya adalah tulis negatif k kurang fx kurang k atau kecil fx kecil k. Kalau misalnya tandanya kecil, kalau kecil sama, maka tandanya juga penyelesaiannya pakai kecil sama. Nah, ini dia ya bentuk yang pertama. Jadi, sesuai dengan tanda yang diberikan pada soal untuk menyelesaikannya. Nah, yang bentuk yang kedua itu nilai mutlak fx besar k. Nah, kalau yang seperti ini, penyelesaiannya tinggal tulis fx kecil negatif k atau fx besar k. Dua-duanya harus dikerjakan, tidak boleh pilih salah satu. Nah, kalau misalnya tandanya pakai sama, seperti ini, besar sama juga penyelesaiannya. Cuman bedanya tandanya kita menggunakan tanda besar sama dan kecil sama. Jadi intinya penyelesaiannya sama saja, cuman tergantung terhadap tanda yang diberikan soal. Kalau tandanya kecil, maka penyelesaiannya juga kecil, menggunakan tanda kecil. Kalau yang besar pakai kecil sama atau besar sama, penyelesaiannya juga pakai kecil sama atau besar sama. Nah, segitu dulu video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom, atau boleh juga di komentar di bawah.